Perdebatan soal insiden seorang nenek yang ditolak membayar tunai di gerai roti O terus melebar ke berbagai sudut pandang. Kali ini, seorang netizen yang budiman dengan akun @desiriadrm ikut angkat suara dan justru menyoroti sikap pria yang terekam marah-marah kepada kasir. Ia menilai keributan tersebut sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara sederhana tanpa harus mempermalukan pegawai yang hanya menjalankan aturan. Menurutnya, sebagai pihak yang lebih paham teknologi, seharusnya pria tersebut bisa langsung membantu sang nenek dengan membayarkan transaksi secara digital lalu menerima uang tunai sebagai pengganti. Ia juga menjelaskan bahwa sistem pembayaran non-tunai memiliki banyak keuntungan, baik bagi konsumen maupun pelaku usaha. Transaksi menjadi lebih praktis, meminimalkan risiko uang palsu, menghindari masalah kembalian, serta membuat manajemen keuangan usaha lebih transparan. Meski diakui sistem digital memiliki kendala seperti sinyal atau pengguna lanjut usia yang belum terbiasa, ia menekankan bahwa solusi terbaik adalah saling membantu, bukan meluapkan emosi kepada kasir. Pengalaman pribadinya di rest area pun dijadikan contoh bahwa empati jauh lebih berguna daripada amarah. Kalian tahu video abang-abang yang marah-marah sama kasir roti O gara-gara ada nenek-nenek yang mau beli roti tapi nggak bisa beli pakai duit cash. Itu abang-abang gue rasa dari gua sebenarnya receh banget loh penyelesaiannya. Ya lu pasti bisa kan beli pakai kris, ya lu beliin aja tuh nenek-nenek, nanti duit cashnya sama lu, selesai. Ngapain lu teriak-teriak marah-marahin kasir? Kita tuh ya sebagai manusia jangan dungu, sok-sok mau merem sama teknologi. Ya emang itulah dunia beserta teknologinya. Kita tuh ya harus melek teknologi, kita harus ikut dengan kemajuan zaman. Sebenarnya kan pembayaran cashless itu sangat-sangat membantu kita ya. Jadi kita nggak perlu banyak-banyak bawa cash, kita nggak mesti drama-drama duit pas atau uang kembalian kurang. Kita juga terhindar dari praktek-praktek penggunaan uang palsu. Terusnya untuk penggiat usaha ya, untuk pemilik usaha, penggunaan cashless dalam usahanya kayak restoran atau modelan roti O gitu, itu tuh bagus banget. Karena apa? Manajemennya itu lebih transparan, lebih jelas. Jadi nggak ada transaksi cash. Jadi resiko untuk kayak kasirnya nyolong-nyolong duit cash gitu ya, itu tuh nggak ada. Jadi semuanya itu transfer langsung ke rekening perusahaan atau rekening ownernya. Itu bagus banget, menghindari banyak sekali kejahatan-kejahatan urusan uang. Jadi memang ribetnya itu ya kalau kita kehilangan sinyal, kalau kita ya memang ya kayak nenek-nenek itu gitu kan. Cuman kan kita sebagai yang lebih muda ya kan kita bisa bantuin. Ngapain kita harus teriak-teriak marah-marah? Terus marah-marahnya sama kasir yang dimana dia juga kerja. Kayak apa sih? Enggak bikin lo keren. Alay, laki lagi. Kebetulan gue sering banget mengalami kejadian kayak gitu. Tapi bedanya ini bukan lagi beli roti O. Jadi gue sering nongkrong di rest area, tepatnya di Indomaret rest area. Dan di situ tuh kayak sering banget gue ngeliat ada supir-supir yang mau ngisi flash atau e-money-nya untuk tap-tap tol. Tapi sistem di Indomaret itu error, rusak, atau bahkan udah close. Dan abang-abang supir ini tuh nggak punya banking atau nggak punya living mandiri. Lalu dia tanya ke gue, "Mbak, bisa isiin ini nggak? Nanti saya bayar cash." "Oh, boleh, silakan. Gue isiin." Nggak ada tuh gue marah-marah ke siapa ya, ke orang-orang yang punya tol gitu ya. Ini gimana sih ya, harusnya sistem tolnya itu dikasih cash dong. Ini gimana nih abang-abang supir yang nggak punya banking, nggak punya living. Nggak, alay, sumpah alay. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Rasa apa pemirsa, lo pada tahu nggak sih yang ini viral nih, yang roti O ya kan, nenek-nenek ditolak bayar tunai di gerai roti O Jakarta. Pria protes keras soal kebijakan kris. Ini bener-bener sih. Terus ini sama si abang-abangnya tuh, neneknya tuh ini kan suruh tunggu dulu, kalau nggak apa gitu ditawarin minum gitu kan, tapi neneknya bilang kaki sakit ya Allah. Nih pokoknya ya, ini kan kita nggak bisa nyalahin gimana ya, maksudnya kayak
yang kerja di Roti O juga meren ya, karena kan udah dari pusatnya. Tapi kan kita tuh sebagai manusia harusnya mengerti ya, bisa gitu pakai uang saya dulu ya nek gitu, gening kalau misalnya ngerti mah. Nah terus ini ada klarifikasinya ya tuh dari customer Roti O cenah ya. Ya sih bener juga harus dievaluasi ya, soalnya kan sepuh-sepuh kita juga kan maksudnya nggak terlalu paham teknologi yang gimana gitu ya, walaupun punya bank punya apa, tapi kan kayak ya udah kartunya gitu. Kalau mobile banking kan jarang ya, kalau misalnya yang udah apa namanya sepuh gitu, harus dipertimbangkan juga nih sama semuanya, bukan cuma Roti O aja ya kan. Bener kagak sih ya kan? Jadi biar ya sepuh-sepuh kita kalau mau makan ini makan apa segala macem gitu kan ya, pengen beli ini beli itu segala macem tuh bisa gitu loh pakai cash gitu kan. Walaupun kita sekarang ada di zaman cashless ya guys. Aduh sedih banget ngeliat videonya. Lagi viral ada nenek-nenek mau beli Roti O, akhirnya nggak jadi karena nggak bisa bayar pakai cash dan wajib QRIS. Nah, sedikit aku mau sharing juga. Aku sempet beli juga Roti O di salah satu mall, tapi posisinya kan aku sebagai anak kos itu emang bisa bayar pakai QRIS nih ya guys ya. Dan aku pun seneng bayar pakai QRIS, tapi di HP aku pada saat itu jaringannya bener-bener nggak normal dan akhirnya aku nggak bisa buka QRIS aku, alias nggak bisa buka MB. Nah di situ aku ngeluarin cash lah, aku tanyain teh berapa ini aku mau bayar pakai cash, dan tetenya bilang nggak bisa cash AA. Terus kalau nggak bisa cash, jaringan gua nggak bisa, harus gimana? Alhasil aku harus nungguin sampai jaringan aku normal dan bisa bayar pakai QRIS, dan akhirnya jaringan normal aku bayar deh pakai QRIS. Nah di sini aku nggak gimana-gimana sih, aku cuma mau kasih saran aja nih buat Roti O biar lebih baik aja ke depannya. Aku sebagai customer Roti O dan suka makan Roti O juga, tolong banget nih untuk tetap menerima pembayaran cash, tapi tetap ada bisa pakai QRIS juga, biar kedua himpunan itu pada bisa beli. Mau nenek-nenek, kakek-kakek, om-om, bapak-bapak, atau semua orang yang nggak bisa QRIS bisa bayar pakai cash. Kita yang muda-muda yang suka bayar QRIS juga mudah karena udah ada QRIS. Jadi ada cash, ada QRIS itu lebih mudah. Kenapa harus salah satu aja? Kan tujuannya juga pengen berkembang kan Roti O, harusnya nggak kayak gini. Jadi viral, akhirnya juga aku sedikit memberikan saran, semoga bisa lebih baik Roti O ke depannya. Semangat! Nenek-nenek yang mau beli roti ya di salah satu merek roti terbesar ya di Indonesia ditolak guys, karena bawa uang tunai, karena nggak bisa tunai, harus cashless pakai kris ya udah lihat ya. Nah gue cuma mau berpendapat sedikit ya, mungkin kita hargai guys, itu peraturan sebuah perusahaan, peraturan sebuah sistem ya, SOP. Tetapi sebagai bos, sebagai pimpinan juga harus memikirkan apabila ada yang kekeh mau tunai, berikan solusi seperti apa. Seperti itu guys, karena perusahaan juga tetap harus ada pemasukan income kan, pelayanan juga harus bagus guys. Coba tolong diarahin lagi untuk tim kasirnya, tim tokonya ya. Apabila mau tunai ya lu kasih dulu lah bantuan pak, lu kasih dulu bantuan lah. Oke nek, atau oke bang, oke om, oke kak, pakai kris saya dulu aja. Si kasir ini, si pegawai toko ini ada saldo di HP-nya buat nge-kris sendiri gitu guys ya. Selesai masalah bro, kagak panjang, kagak sampai harus klarifikasi. Thank you ya. Akhirnya setelah menimbulkan pertentangan keras di media sosial dan banyak banget dikecam oleh netizen, pihak dari toko roti ini melakukan klarifikasi dan permintaan maaf kepada ibu-ibu atau masnya yang memviralkan hal ini. Dari pihak toko roti itu berjanji akan melakukan evaluasi terhadap kebijakan pembayaran. Nah ini bagus sih, memang harus dievaluasi karena memang gini, pembayaran dalam bentuk apapun sebenarnya kan itu harusnya diterima gitu. Kalau mungkin dengan alasan untuk mengurangi kecurangan oleh pegawai dan lain-lain kan bisa ada cara lain. Karena gini, di Indonesia ini kan tidak semua orang mendapatkan akses untuk memakai QRIS. Masih banyak dari masyarakat kita yang terutama generasi yang sudah sepuh-sepuh itu ya tidak mengenal QRIS.
Mereka taunya ya kalau beli sesuatu ya dibayar pakai uang. Sebenarnya protes dari netizen ini tidak menyasar kepada karyawannya aja gitu. Tujuan utama netizen adalah kepada perusahaan supaya mengevaluasi kembali kebijakan tentang pembayaran ini. Kita tetap harus mengakomodir semua masyarakat yang ingin membeli, entah itu bayarnya pakai cash, pakai debit, kredit, QRIS. Yang penting bayar. Dan yang harus kita pahami adalah customer, calon pembeli, masyarakat kita ini adalah dari strata yang berbeda-beda, baik secara ekonomi, secara pendidikan, secara usia gitu. Jadi tidak semua itu bisa melakukan hal-hal yang oleh generasi sekarang, generasi Gen Z atau milenial itu dianggap biasa gitu. Contohnya ya teknologi tadi. Karena selain masalah soal kebijakan perusahaan dan lain-lain, ya harus ada empati juga sebenarnya gitu. Entah itu dari mungkin mbak-mbak yang melayani, dari masyarakat sekitar yang mengetahui kejadian tersebut. Karena kan ya bayangkan aja kalau misalnya nenek ini sudah dalam keadaan pengen dan lapar gitu, dan dia tidak bisa melakukan transaksi gara-gara tidak disediakan pembayaran secara cash, kan yuk kasihan juga gitu ya. Mungkin seperti masa itu yang melihat kejadian terus dibayarin, ya itu bagus sih. Itu menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia ini masih punya empati yang sangat tinggi terhadap sesama.